Perkenalkan saudara sekalian, mari kita mulai agenda pada malam hari ini, diskusi kecil tentang forum group discussion, temanya transparansi informasi publik bersama teman-teman komunitas wartawan media massa, komunitas JK Jember Ekonomi Kreatif. Selamat datang semuanya. Kemudian ada anggota DPRD Provinsi yang kebetulan pada malam hari ini datang. Mari kita mulai agenda malam hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pada beberapa minggu terakhir kami bersama kawan-kawan media dan kawan-kawan LSM beserta komunitas lain sudah mencoba membicarakan terkait dengan bagaimana ikut serta mendukung program pembangunan di Kabupaten Jember. Program pembangunan di Kabupaten Jember itu bukan hanya bisa dilaksanakan oleh 1-2 orang, tapi memerlukan kebersamaan kita semua. Kita tahu bahwa konstelasi politik di Kabupaten Jember ada pro kontra yang luar biasa, dan ini memerlukan sebuah perkatan-perkatan seperti itu kira-kira yang kelak kita harapkan kita mempunyai kerangka bingkai yang sama terkait dengan bagaimana membangun Jember ke depan. Oleh karenanya, apapun bentuk pembangunannya, apapun bentuk keinginannya, apapun bentuk harapannya, begitu kira-kira, saya kira bersepakat bahwa harus dimulai dari yang namanya transparansi informasi publik. Muskil kita bicara anti korupsi manakala problem ini tidak terselesaikan. Muskil kita bicara terkait dengan bagaimana membangun sektor perekonomian tapi sektor transparansi informasi publik ketinggalan. Muskil kita bicara pendidikan, bicara pembangunan-pembangunan yang lain manakala problem mendasar ini tidak bisa kita selesaikan. Itu ada undang-undang dasar yang sudah ada itu gantungannya terkait dengan bagaimana transparansi informasi publik itu mestinya dijalankan dari segala sektor, baik di sektor pemerintahan, sektor politik, sektor pembangunan ekonomi, dan sektor-sektor lainnya. Menurut kacamata kami, sektor ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Tataran pemerintahan dari pusat sampai ke desa, kalau kita mau akui, hal tersebut sesungguhnya belum sama sekali mampu dioptimalisasikan. Salah satu contoh misalnya ada di semua sektor atau semua bagian atau semua pemerintahan itu, mulai sektor dari pemerintah pusat sampai ke daerah sampai ke desa, ada yang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi Daerah. Tapi ketika kita coba tanyakan apa sih PPID itu, banyak orang yang tidak tahu. Bahkan mungkin kawan-kawan wartawan juga tidak semua mengerti apa sebetulnya PPID. Yang itu sebetulnya kata kuncinya adalah membantu terjadinya transparansi informasi publik yang bisa dipertanggungjawabkan seluruh kegiatan penggunaan anggaran, program pembangunan dan sebagainya itu kepada publik sebagai pemilik saham negara ini. Oleh karenanya mari kita mulai diskusi ini dengan bagaimana sesungguhnya kita mengawali mendorong bentuk transparansi informasi publik ini. Di pertemuan kali ini ada Haji Karim yang kebetulan di Komisi C, Haji. Komisi E ya, Komisi E itu bidang apa sih kira-kira? Kesra dan pendidikan. Itu kebetulan beliau hadir pada kesempatan kali ini. Tepuk tangan dulu buat Haji Karim, anggota DPR Provinsi. Terima kasih atas kedatangannya. Kami mohon bagaimana sebetulnya sih agar transparansi informasi publik ini bisa berjalan lebih optimal dari semua tataran seperti itu, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa tercapai. Kira-kira seperti itu sih. Monggo, mohon pendapatnya. Tembakan ini, santai saja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus yang saya hormati Mas Mehmet, ini adalah teman, sahabat. Kita sering diskusi waktu saya masih sebagai anggota DPR Kabupaten. Oke. Selamat datang Dek Bisma. Yang saya hormati teman-teman semua yang gabung di media, teman-teman LSM, Kepala Desa, Dek Bisma, dan
teman-teman yang tidak saya sebut, tapi dalam hal ini banyak teman-teman yang sudah saya kenal. Saya meyakini teman-teman yang hadir ini minimal pernah dengar nama saya, tahu saya, pernah membangun jalinan kerjasama. Pertama, saya sangat bangga sekali, bahagia karena bisa hadir. Ini tidak disangka-sangka. Kemarin malam saya hadir dari Surabaya. Saya hari tadi punya kegiatan 3 titik. Yang pertama, saya diundang oleh IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dalam sebuah seminar tentang peran pemuda di dalam demokrasi yang berintegritas. Setelah itu saya ke titik Sukowono karena ada sebuah lembaga pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian. Aktivitas kegiatan lembaga itu cukup padat, terbukti keberadaan siswanya mencapai ratusan, tapi lacak dilacak menurut penuturan dari pengelola lembaga, sampai hari ini Pak Karim kami belum pernah mendapatkan sebuah perhatian dari pemerintah. Saya sempat tanya, pemerintah mana yang tidak merhatikan? Apakah desa, apakah kabupaten, apakah provinsi, ataukah pusat? Karena kenapa saya tanyakan seperti ini? Ya, sekarang ini kan butuh sebuah kejujuran dan ketransparanan, salah satu yang dimuat oleh Mas Mehmet. Selanjutnya terus saya melakukan takziah di Silo tadi. Kebetulan ada orang tua pengurus AMPI. Kebetulan saya ini salah satu ketua organisasi AMPI di Jember. Ada orangnya meninggal, saya melakukan takziah tadi. Sempat dikontak, Pak Karim tidak mendapatkan undangan di acaranya Mas Mehmet, enggak. Karena jujur HP saya banyak data yang hilang. Setiap ada SMS masuk, ada telepon masuk, saya selalu tanya ini dari siapa. Ternyata oh ini dari ini, sehingga data-data yang masuk atau telepon yang masuk segera saya simpen. Alhamdulillah saya hari ini bisa hadir, bisa bertemu dengan teman-teman dalam sebuah acara diskusi yang juga acara peresmian kedai B14. Ya. Selamat Mas Mehmet, mudah-mudahan usaha rangkaian dari usaha ini dengan teman-teman mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah dan selalu mendapatkan barokah. Saya sampaikan, memang posisi saya sebagai anggota DPR Provinsi. Kemarin 3 tahun kemarin saya ada di Komisi Pembangunan. Saya dari Partai Golkar. Kemarin kebijakan partai saya di rolling di Komisi E, komisi yang membahas masalah kesejahteraan rakyat, yang di dalamnya ada masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah ketenaga kerjaan, kepemudaan dan seterusnya. Mungkin nanti bisa, mungkin kalau dilakukan sebuah diskusi ya monggo lah, mungkin yang berkaitan dengan bidang saya bisa disampaikan. Menyangkut masalah transparansi informasi publik, regulasi sudah mengatur, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi memang harapan sekarang peran dari penyelenggara pemerintah, mulai kegiatan, mulai anggaran, memang diharapkan sesuai dengan amanah undang-undang itu harus ada sebuah ketransparanan. Masukan, informasi, kritikan dari masyarakat, dari para stakeholder atau para tokoh yang lain di dalam menyempurnakan sebuah ketransparanan ini juga menjadi hal yang penting menurut saya, biar para pelaku dalam hal ini penyelenggara juga mendapatkan sebuah masukan. Karena kita berbicara APBD Kabupaten Jember, APBD provinsi, ini sangat bisa dilihat. Jadi anggaran itu berapa, digunakan untuk apa, kebijakan yang sudah diputuskan oleh legislatif itu masyarakat bisa mengakses. Tentu dari ketransparanan ini menurut pendapat saya, janganlah ini dijadikan sebuah momok atau
hal yang bisa menyudutkan kepada penyelenggara, tapi kalau ini di manajemen dengan baik, dari ketransparanan itu dijadikan sebuah masukan, dijadikan sebuah kemitraan, saya yakin penyelenggaraan dan kebijakan ini menurut saya akan semakin baik. Itu tergantung dari niat dan keinginan dari para pelaku penyelenggara. Terbukti di Jember, saya mencoba mengamati ada satu bentuk ketransparanan, kalau kita boleh jujur, itu adanya instruksi atau berupa apapun lah bentuknya, adanya ketransparanan penggunaan dana desa yang salah satunya di Pampang, di beberapa desa adanya anggaran mulai sumber pendapatan, sumber belanja, saya temui di beberapa desa itu sudah saya temukan. Akan tetapi akan lebih baik juga, satu misal pemerintah kabupaten atau provinsi pusat pun juga melakukan hal yang sama. Ada sebuah ketransparanan harus ditampilkan, karena salah satu pandangan menurut satu kelompok orang, anggaran desa itu dianggap besar. Coba kalau kita hitung dari jumlah 226 desa, katakan ADD dan DD itu mencapai 2 miliar. Kalau 2 miliar dikalikan 226, memang kelihatannya besar, sekitar 450 miliar. Itu pun mulai dari instruksi dari atas, mulai dari presiden, termasuk dari kepolisian, dari KPK dan sebagainya, semua melihat, semua memberikan satu atensi ke pengawasan. Padahal kalau dibandingkan dengan salah satu penggunaan anggaran di salah satu dinas, satu misal ada satu dinas yang mencapai anggaran 1,4 triliun. Kalau kita banding dengan angka-angka itu, saya pikir hanya 30% lah anggaran yang masuk di desa. Jadi itu pendapat saya, Mas Mehmet, ya. Jadi transparansi informasi itu sangat penting dan itu sudah diatur. Ya semua kalau mengacu kepada undang-undang dan semua bekerja sesuai dengan tupoksinya, saya pikir ini akan mengurangi sebuah miss antara peran rakyat termasuk peran dari penyelenggara. Itu penyampaian dari saya, dan saya mohon maaf mungkin selama ini saya sebagai anggota DPR ada beberapa kesalahan atau ada beberapa kebijakan yang masih belum menyentuh keseluruhan, tapi pastinya DPR provinsi itu diberi kegiatan reses untuk menyapa rakyat dan konstituen. Di situ kita banyak memaparkan. Satu misal hal kegiatan-kegiatan seperti ini, Mas Mehmet, kalau ada keterlibatan beberapa tokoh teman, bisa ambil satu reses dari kami untuk bisa memaparkan tentang Pak Karim, sampean selaku anggota DPR apa yang telah dilakukan selama ini. Mungkin kami bisa menjabarkan sesuai dengan posisi kami. Itu sekelumit dari saya, Bapak, Ibu semua. Mohon maaf, monggo kalau memang masih dilakukan sebuah diskusi lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat bagian penting tadi bahwa Cikarim berkomitmen untuk terus mendorong terjadinya transparansi informasi publik bagi kepentingan pertanggungjawaban seluruh agenda pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan anggarannya. Nah, ini tadi ada momok katanya Cikarim. Itu memang betul dirasakan oleh beberapa pihak. Mungkin saja iya dan mungkin saja tidak. Di sini ada dua kades yang kebetulan datang. Selamat datang Pak Sunardi. Sampean kades sendiri. Sido Mukti Mayang. Tepuk tangan buat beliau sudah hadir di kesempatan kali ini. Saya minta pendapat Mas Bisma ini sebagai Sekretaris Akad Provinsi Jawa Timur. Benarkah kira-kira satu ya toh bahwa transparansi itu sudah menjadi momok? Banyak kades yang katanya merasa takut sekarang kalau itu menginformasikan seluruh kebijakan kepada publik, kepada masyarakatnya. Banyak kades yang juga sekarang merasa takut dengan pemanfaatan anggaran dana desa karena memang takut dari jeratan hukum, kira-kira seperti itu. Itu saya dengar selentingan dari kawan-kawan kepala desa.
apakah hal itu benar? Kalau itu benar bagaimana? Kalau itu salah seperti apa? Kemudian komitmen transparansi informasi publik katanya Cikarim tadi, itu apakah sudah dilakukan secara masif di seluruh jajaran kepala desa atau masih kesadaran sporadis? Kalau itu masih kesadaran sporadis, bagaimana memasifkan itu? Kalau itu belum, sudah menjadi kesadaran masif, seperti apa kira-kira yang terjadi pada era hari ini? Monggo Mas Bisma memberikan pendapatnya barangkali. Singkat saja tetapi bisa dimengerti. Ya, Sun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat senior saya ini Bapak Haji Karimullah. Sebelumnya saya mau ngucapin ini selamat ini Cak Mehmet buat suatu usaha sampai dengan malam hari ini grand opening, mudah-mudahan diparingi lancar ini usahanya. Yang kedua, mudah-mudahan warung ini bisa dijadikan ya semacam tempat diskusi bagaimana kita semua ini sama-sama bisa merawat akal sehat publik. Menarik untuk tadi apa yang dilontarkan oleh Pak Haji tentang keterbukaan informasi bagi publik termasuk Cak Mehmet. Sebetulnya tidak ada yang terlalu menjadi ketakutan kita bersama, terutama bagi pejabat publik. Hari ini memang ada kewajiban bagaimana setiap instansi publik ini wajib melakukan transparansi dalam segala hal. Karena memang zamannya dari dulu seperti itu harusnya. Tapi karena memang hari ini dengan amanat undang-undang semua instansi publik ini harus memampang semua kegiatannya, artinya memang tidak ada yang harus dirahasiakan. Sebetulnya itu aja. Dan tidak perlu menjadi ketakutan bagi siapa saja. Instansi publik memang wajib memberikan jawaban bagi setiap pertanyaan yang menyangkut apapun tentang kebijakan publik. Jadi gambarannya seperti itu. Apa tadi ya, Cak Mehmet? Saya kok lupa ini Cak Mehmet. Ya, intinya tidak ada yang perlu ditakutkan kalau kita ini tidak bermasalah. Intinya itu. Saya rasa semangatnya ini dimulai dari bawah sampai atas ya Cak Mehmet ya. Kalau memang ada mungkin teman yang malu-malu kepala desa, saya pikir itu wajar-wajar saja. Cuman hari ini saya melihat dan bisa dilihat dari semua desa, saya rasa ini adalah desa ini salah satu instansi publik yang benar-benar transparan di dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan undang-undang. Karena saya melihat jadi bukan hanya desa saja sebetulnya, instansi publik baik rumah sakit, puskesmas, baik kepolisian, kejaksaan, ini kan instansi publik, lembaga publik. Jadi ketika ada sesuatu yang ditanyakan oleh publik, saya rasa ya boleh menanyakan, habis itu menjawabnya dengan sesuai. Konkretnya transparansi itu terjadi seperti apa di desa? Mulai dari perencanaan. Jadi kalau semua kan sudah tahu hari ini bahwa perencanaan ini dimulai dari bawah, bottom up. Artinya memang undang-undang sendiri mengharuskan bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat, tanda kutip, agar supaya semua tahu proses dan bagaimana cara penganggarannya. Kalau saya sebagai masyarakat desa misalnya, bagaimana saya ingin tahu bahwa itu APBDes jumlahnya sekian misalnya, terus kemudian kebijakan desa lewat Musrenbang Des itu seperti apa bentuknya, itu bagaimana caranya saya tahu? Bisa ditanyakan secara langsung, tapi setiap desa hari ini saya tahu itu pasti memampang tentang APBDes masing-masing desa. Di samping dari nilai anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang melalui APBD dan APBN, itu sudah ada pagu istilahnya, pagu anggaran, dan itu diketahui semua oleh publik. Jadi begitu Cak Mehmet. Artinya kan tidak
ada ya opini yang berkembang belakangan bahwa Pak Kades katanya merasa takut melaksanakan anggarannya karena takut dijerat oleh hukum misalnya. Itu benar terjadi apa enggak? Saya rasa setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya. Tapi selama teman-teman ataupun kita ini menjalankan sudah sesuai dengan koridor atau aturan, saya rasa ya tidak perlu takut. Yang takut ini justru kalau anggaran tidak bisa keluar, kan begitu? Ya. Ya gitu ya. Ya. Selama ini apa sih sebenarnya keluhan desa misalnya sebagai aparatur pemerintahan desa? Ada enggak kira-kira gap antara desa dengan pemerintah daerah dengan provinsi atau pusat? Ada. Begini, masalah kita ini hari ini kita tidak bisa saling terkonek antara kepentingan pemerintah desa, pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten. Padahal sudah ada namanya forum yang namanya musrembang. Kadang musrembang ini hanya dijadikan formalitas saja. Tapi pada saat pelaksanaan kadang tidak terkonek apa yang sudah kita musrengkan dengan realisasi di lapangan. Ini memang sebetulnya perlu ada pengawalan ini dari hasil keputusan musreng ini oleh anggota legislatif, sebetulnya begitu. Dan apakah itu juga bukan bagian dari ketertutupan informasi publik yang terkait dengan beberapa sektoral tadi, sehingga taruhlah itu terjadi yang namanya ego sektoral, masing-masing memainkan peranannya berdasarkan egonya. Itu menurut pendapat Anda bagaimana? Saya tidak bisa jawab itu ya. Kadang seringkali muncul ya, ini tidak diusulkan kok tiba-tiba muncul itu proyek itu, seringkali begitu. Makanya transparan ini bukan hanya terpampang urusan anggaran saja, tapi rencana ke depan juga harus terkoneksi, saling terkoneksi. Karena logikanya begini. Jadi kayak kita ini kepala desa, yang pasti program kita ini yang pasti seirama dengan program dari bupati kita. Pasti terkonek begitu. Kalau terkonek berarti kan semua sudah nyambung, kan tidak ada keluhan berarti Mas Bisma. Oke, tadi kan ditanya apa ada masalah? Ada, kadang tidak terkonek itu antara kepentingan desa yang dimulai dari musreng desa, musreng kecamatan dan musreng kabupaten ini realisasinya kadang tidak sinkron. Tiba-tiba muncul, oh ini kok ada, tiba-tiba muncul proyek apa gitu. Itu begitu. Masalahnya begitu. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi menurut insting Mas Bisma ini? Saya mengamati tingkat desa aja, saya tidak tahu kalau gitu. Terlalu jauh ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Bisma, Kepala Desa Jubung, yang beliau masih muda, seorang tokoh yang berkomitmen untuk membangun masyarakatnya. Saya tahu beliau setiap hari nongkrong di Jubung bersama anak muda, nongkrong bersama orang tua, nongkrong bersama siapapun, yang prinsipnya adalah memberikan keteladanan barangkali bagi semua pihak. Itu sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Nanti bisa ditanyakan kepada beliau berdua apa yang menjadi yang terjadi di publik sebetulnya terkait dengan isu-isu sentral transparansi informasi publik. Begitu kira-kira. Ada dua kepala desa, tepuk tangan buat Mas Hemi Kades Curakalong yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Selamat datang Mas Hemi. Yang penting ngopi, ya toh, apapun diskusi penting, tapi lebih penting ngopi. Ngopinya mantap. Sebelum ada yang mau lewat sebentar lagi, monggo dari mungkin bisa ditanggapi oleh kawan-kawan media massa, Mas Gangsar, monggo silakan, boleh menanggapi atau memberikan saran atau memberikan solusi atau justru memberikan informasi-informasi penting bagi kita semua, gitu. Mas Dedi bisa dibantu ya, kalau bisa dilutulensi barangkali. Monggo Mas Gangsar. Terima kasih Gus Mehmet ya. Hari ini saya beruntung. Pertama, saya bisa ketemu dengan tokoh Jember yang lagi berada di provinsi ya, Bapak Haji Karimullah dari Partai Golkar ya Pak ya. Yang kedua, saya bisa bertemu dengan pemimpin-pemimpin desa ya, yang energik dan inovatif ya. Ada Mas Bisma dan kawan-kawan. Berikutnya saya ketemu dengan Presiden Republik ya, Saudara Lukman Hakim. Beliau yang mengubek-ubek dan pemerhati pendidikan ya. Ini beliau mengawali dari bawah sampai sekarang beliau sudah memiliki perangkat sampai ke desa-desa. Terima kasih Mas Lukman Hakim ya.
Baik, saya akan mencoba untuk ikut urun rembuk di sini tentang transparansi publik. Pertama, sesuai dengan undang-undang yang disampaikan oleh Haji Karim tadi, seharusnya pemerintah sejak undang-undang itu digulirkan, paling tidak sudah membenahi perangkatnya, ya. Sehingga ketika undang-undang itu diberlakukan, perangkat yang di pusat, provinsi maupun di desa itu sudah siap, ya, sudah siap dengan kondisi kekinian, yaitu transparansi yang terjadi di lapangan. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kades Wisma tadi, memang ada selegence, ya. Karena apa? Karena belum ada persamaan persepsi dalam memandang transformasi informasi itu tadi. Taruhlah kita melihat bahwa pembangunan di Jember ini berawal dari bawah, dari Musrendes, ya. Tapi Musrenbangdes, ya. Ternyata sejak saya ada di Jember sampai hari ini disampaikan oleh Pak Kades Wisma, proyek-proyek yang dibangun itu di luar dari rencana yang sudah dipikirkan di desa. Jadi apa maunya mereka, ya? Sementara kawan-kawan saya di desa itu menginginkan sebuah pembangunan yang itu akan dinikmati oleh masyarakat desa, ya, bukan dari atas yang belum tentu sama keinginannya. Nah, ini perlu suatu penekanan, perlu suatu keterbukaan, dan perlu suatu keberanian dari pemimpin-pemimpin di desa untuk menyampaikan bahwa hal-hal yang seperti itu sudah seharusnya tidak dilakukan, ya. Hari ini masih memaksakan kehendak dengan dalih apapun, janganlah, ya, sudah bukan zamannya, ya. Berikutnya saya mencoba untuk menangkap dari ide kawan-kawan KBB bahwa di Jember ini sangat-sangat membutuhkan keterlibatan kawan-kawan semua, ya, baik dari LSM, dari media maupun dari pegiat-pegiat lain, ya. Tanpa panjenengan semua Jember ini tidak bisa berkembang, bukan apa-apa Jember ini, ya. Dan Jember tidak bisa dikerjakan oleh seorang Faida, ya. Faida nggak bisa bekerja sendiri, ya, karena Bupati Faida itu yang dipikirkan sak Jember, Mas, ya. Ketika panjenengan semua tidak melakukan connect, ya, di tingkat di mana panjenengan ada, ya, di desa, di kecamatan ataupun di Pemkab, bagaimana ini bisa berjalan, ya. Untuk itu monggo di malam hari ini sebetulnya ruh yang diinginkan Gus Mehmet itu adalah bagaimana kawan-kawan yang hadir malam ini memformulasikan ya apa sih transformasi informasi itu sebenarnya. Terus apa yang harus disiapkan? Setelah disiapkan apa yang harus dilakukan kepada jajaran bawah? Itu yang penting. Jangan sampai nanti kalau desa sudah transparan, kecamatan gak transparan, apalagi kabupaten, ya. Kalau katanya Haji Karim, ojo cuma desa tok rek sing dipampang, ya. Nang kecamatan, anggaran kecamatan juga harus dipampang, ya. Juga di kabupaten, ya. Tidak ada itu, saya sudah keliling, ya. Saya punya tuyul, ya. Tuyul itu wartawan saya yang keliling di desa-desa, saya punya tuyul, ya. Setiap datang sore saya tanya, apa yang kalian dapat informasinya? Begini Pak, begini Pak, begini Pak. Mulai dulu begitu terus. Mas, ya. Gangsan melihat belum terjadi transformasi informasi publik. Belum. Ini masih dalam kerangka mau berdiri, ya. Apanya yang mau berdiri? Ya, kalau semuanya sudah disiapkan, mereka belum siap ternyata. Belum siap. Iya, masih masang sepatu, yang lain sudah lari. Kenapa belum siap? Konstitusinya ada, undang-undangnya ada, perangkat aja, infrastruktur ada, duit ada. Goodwill-nya, Mas. Goodwill yang belum ada. Tepuk tangan, goodwill yang belum ada. Ya. Jadi itulah. Sementara itu mungkin bisa disambung dengan lain. Terima kasih, Gus. Terima kasih malam. banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak wartawan senior kita. Tepuk tangan buat beliau sekali lagi. Sebelum ada yang mau lewat, Mas Emi, barangkali ada yang membawakan lagu terlebih dahulu biar nggak terlalu tegang. Monggo silakan. Iya, Mbak, monggo dihibur dulu biar teman-teman tidak tegang. Setelah itu kita mulai diskusi lagi. Yang mau lewat membawakan sebuah lagu.